Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati dan melawat kita. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu. Saya yakin saya dan saudara saat ini dalam keadaan sehat, prima, tak kurang sesuatu apapun. Ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah dengan tema kepuasan sejati. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 begini bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah ungkapan rasa dari hati Paulus, Rasul Paulus, yang dia sampaikan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dalam segala pergumulannya Paulus tetap kuat. Dengar baik-baik, kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara, ketika dia di dalam yaitu mengalami pergumulan berat, mengalami yaitu tantangan hidup, oleh karena pemberitaan firman Allah, oleh karena kebenaran, oleh karena kesetiaannya, ketaatannya dalam melakukan firman Allah, dalam melaksanakan amanat agung Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus tetap kuat karena dia puas di dalam Tuhan. Karena dia merasakan kekuatan Allah, kepuasan, kebahagiaan itu dia temukan hanya di dalam Tuhan. Kata puas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa senang, lega, dan gembira. Artinya Bapak Ibu, kita menemukan dan merasakan kepuasan yang sejati itu, kesenangan yang sejati itu, kebahagiaan yang sejati itu ketika kita dekat dan tinggal di dalam Tuhan. Seperti Daud berkata dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud dekat dengan Tuhan, disitulah dia menemukan kebahagiaan, menemukan kepuasan yang sejati. Dengar baik-baik, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang pemimpin. Kalau bicara seorang raja, saudara, kalau soal fasilitas kita tidak ragukan lagi. Soal kehormatan kita tidak ragukan lagi. Soal saudara itu pengawal tidak diragukan lagi. Karena Daud adalah seorang raja. Tetapi dengar baik-baik, harta dan kekayaan, jabatan dan kehormatan itu tidak membuat Daud bisa menemukan kepuasan sejati, tidak menemukan kebahagiaan sejati, tetapi dia hanya menemukannya ketika dia dekat dengan Tuhan. Seperti ada nyanyian kita berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan tinggal di dalam Kristus, maka kita menemukan dan merasakan kebahagiaan, kepuasan yang sejati. Dewasa ini, saudara, ada banyak orang melakukan kejahatan dan dosa dengan alasan ingin mencari kepuasan, ingin mencari kebahagiaan, ingin menemukan kepuasan itu, sehingga mereka berbuat dosa dalam pekerjaan mereka, di tempat mereka bekerja, melakukan penipuan. Mengapa?
karena mereka tidak puas dengan gaji mereka. Mereka sudah mendapatkan gaji yang banyak, tapi tidak puas dalam hal itu, sehingga mereka melakukan penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Karena tidak puas dengan gaji, tidak puas dengan yang sudah dimiliki saudara. Ini penyebabnya saudara. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Maka tidak heran hari-hari ini banyak terjadi perselingkuhan saudara. Suami tidak puas dengan istri, istri tidak puas dengan suami, sehingga dia mencari kepuasan di luar sana. Dan dengar baik-baik, tidak kita temukan. Orang ingin mencari kepuasan dengan memperoleh harta yang banyak. Mereka berpikir ketika mereka punya harta, mereka puas. Dengar baik-baik. Orang yang punya harta tidak merasa puas. Ingin bertambah, dan bertambah saudara. Sehingga tidak ada kepuasan dalam hati. Sudah punya mobil 1, maunya ingin 2. Sudah punya mobil 2, maunya ingin tambah menjadi 4. Demikian juga saudara, ketika seseorang sudah punya lahan 10 hektar, tidak puas dengan hal itu, ingin menambah dan menambah saudara. Mengapa terjadi demikian? Karena tidak merasa puas. Maka di dunia ini kita tidak temukan kebahagiaan, tidak temukan kepuasan yang sejati, hanya ketika kita ada, tinggal, dan dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, kepuasan yang di dunia ini hanya sementara. Seiring berjalan waktu, seiring berputarnya roda kehidupan, kemegahan dunia, kebanggaan dunia akan sirna begitu saja saudara. Tapi Allah, apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Tips apa yang kita lakukan saudara untuk menemukan kebahagiaan sejati, untuk menemukan kepuasan yang sejati itu sendiri? Yang pertama, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 berkata begini saudara, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini juga supaya kita mendapatkan kepuasan yang sejati itu bukan karena sudah memperoleh harta yang banyak, tetapi kepuasan itu kita temukan ketika kita belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan, dengan fasilitas, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan berkehendak memberikan harta benda, itulah hanya kepercayaan Tuhan. Tapi pada prinsipnya, belajarlah cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Yang kedua kita lakukan adalah belajar memahami keadaan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 begini. Aku tahu itu apa kekurangan, dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Paulus tahu dan sudah mengerti saudara, keadaan yang dialaminya ketika dia sedang dalam penjara. Dia memahami hal itu saudara. Maka ketika saudara dan saya juga ketika memahami, apalagi dalam situasi COVID-19 ini, fahamilah situasi yang sedang kita alami.
Fahamilah situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan hari ini, supaya kita tidak kecut dan tidak tawar hati dan tidak kecewa, bahkan tidak putus asa. Ketika kita sudah memahami keadaan kita, maka kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Hal yang ketiga kita lakukan adalah belajar berbuat yang terbaik sekalipun sedikit kekuatan kita. Seperti jemaat Filipi, saudara. Rasul Paulus ingatkan jemaat Filipi pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Filipi dalam kekurangan mereka, dalam keadaan mereka pun sekalipun mereka belajar berbuat yang terbaik lewat mereka mengirimkan persembahan, mengirimkan bantuan terhadap Rasul Paulus. Sekalipun sedikit kekuatan mereka, seperti jemaat Philadelphia. Kenapa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan, jemaat yang diapresiasi oleh Tuhan? Kenapa? Karena sedikit pun kekuatan mereka, tetapi mereka melakukan firman Allah dengan tekun dan setia. Mereka tidak menyangkal firman Allah, mereka melakukan dengan setia. Itu sebabnya saudara, jemaat Philadelphia diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, aku akan membuka tingkap-tingkap langit yang tidak seorang pun yang menutup berkat Tuhan itu. Sebab jika Tuhan yang membuka, maka tak seorang pun menutup berkat Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena mereka telah belajar berbuat yang terbaik sekalipun sedikit kekuatan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah lakukan apa yang baik, yang Tuhan kehendaki. Maka disitulah kita menemukan kepuasan sejati dan berkat Allah turun atas kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita lakukan untuk kita bisa, yaitu menemukan, merasakan kepuasan yang sejati itu. Pertama, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kedua, belajar memahami keadaan. Dan ketiga, belajar untuk berbuat yang terbaik sekalipun sedikit kekuatan kita. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memampukan kita menghadapi keadaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.